Halo semuanya, selamat datang kembali di channel POLZA Konveksi. Hari ini kita akan membahas pengenalan tentang sejarah mesin jahit. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang gimana sih sejarah mesin jahit itu? Di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Sebelum ditemukannya mesin jahit, masyarakat membuat pakaian dengan cara manual, hanya menggunakan jarum sebagai alat untuk membuatnya. Jarum yang digunakan untuk membuat pakaian pertama kali berasal dari bahan-bahan yang untuk ukuran sekarang dianggap tidak lazim, seperti batu, tembaga, tulang, ataupun gading. Jarum-jarum tersebut digunakan untuk menyatukan kulit hewan agar dapat menjadi sebuah pakaian. Sementara benang yang pakai terbuat dari serat-serat otot hewan. Tahun 1755, seorang berkebangsaan Jerman yang tinggal di Inggris yang bernama Charles Weissenthal mematenkan penemuan jarumnya yang khusus dirancang untuk dipakai pada sebuah mesin. Pada tahun 1790, Thomas Sain berasal dari Inggris mematenkan mesin jahit pertama buatannya. Alat yang dibuat oleh Thomas Sain tersebut adalah sebuah alat yang dapat membuat lubang pada kulit hewan untuk kemudian dimasukkan jarum dan benang ke dalamnya. Namun alatnya tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat. Pada tahun 1830, Barthélemy de Monnier berhasil menciptakan mesin jahit yang praktis dan mudah digunakan oleh masyarakat. Mesin ciptaannya ini hanya menggunakan satu benang dan sebuah jarum. Namun, mesin jahit buatannya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat, terutama para penjahit lokal yang membuat baju secara manual. Bahkan, dirinya hampir tewas ketika pabrik garmen miliknya dibakar oleh sejumlah penjahit yang takut usahanya tersaingi akibat dari ditemukannya mesin jahit ciptaannya. Penemuan tersukses mesin jahit terjadi di Amerika Serikat oleh Elias Howe. Mesin jahit buatannya menggunakan dua benang dari arah berlawanan dan menggunakan jarum berlubang untuk memasukkan benang. Jarum yang digunakan pada mesin ciptaan Howe menembus kain dan membuat semacam lengkungan benang di sisi bawah kain. Hal itu memungkinkan benang dapat menyatukan kain-kain yang sebelumnya terpisah. Terjadi perang paten antara Elias Howe dan Isaac Singer. Ketika Singer berhasil membuat alat yang mekanismenya sama dengan alat ciptaan Howe, keduanya sama-sama mengklaim alat ciptaannya sebagai yang paling orisinil. Singer berhasil membuat mesin jahit dengan jarum yang bisa digerakkan dengan mengayuh pedal kaki. Sejak saat itu, penjualan mesin jahit melonjak tinggi di beberapa kota di Amerika. Namun, dalam sebuah persidangan, Isaac kalah dari Howe karena ia terlambat mematenkan alatnya tersebut. Akhirnya Isaac harus membayarkan sejumlah uang denda kepada Howe. Keberhasilan Howe dalam mempertahankan alat ciptaannya membuat dirinya memiliki penghasilan lebih dari $200.000 US per tahun dalam kurun waktu 14 tahun sejak tahun 1854 hingga 1867. Howe berhasil mengumpulkan dana hingga $2 juta US yang kemudian sebagiannya ia sisihkan untuk keperluan perang. Lalu perkembangan lebih lanjut itu ada mesin jahit elektrik pada awal abad ke-20. Mesin jahit mulai dilengkapi dengan motor listrik sehingga pengguna tidak perlu lagi mengengkol mesin secara manual. Hal ini membuat proses menjahit menjadi lebih mudah dan efisien. Terus ada fitur tambahan, mesin jahit terus dikembangkan dengan berbagai fitur tambahan seperti jahitan zigzag,
jahitan dekoratif, jahitan tombol, dan berbagai jenis pola jahitan lainnya. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis jahitan dengan lebih mudah dan fleksibel. Lalu ada mesin jahit komputerisasi. Pada era modern, mesin jahit ini telah dilengkapi dengan komputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain jahitan yang kompleks dan mengontrol mesin dengan lebih mudah. Layar sentuh, port USB, dan software desain menjadi fitur umum pada mesin jahit modern. Dampak penemuan mesin jahit. Revolusi industri tekstil, mesin jahit meningkatkan produktivitas dalam industri tekstil sehingga pakaian menjadi lebih murah dan tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Perubahan sosial, mesin jahit membebaskan wanita dari pekerjaan menjahit manual yang memakan waktu lama sehingga mereka dapat terlibat dalam aktivitas lain di masyarakat. Standarisasi pakaian, mesin jahit memungkinkan produksi pakaian dalam skala besar dengan kualitas yang lebih seragam. Mode dan desain, mesin jahit membuka peluang bagi para desainer untuk menciptakan berbagai model pakaian yang lebih kreatif dan inovatif. Jenis-jenis mesin jahit itu ada mesin jahit rumah tangga, digunakan untuk menjahit pakaian dan proyek kerajinan tangan. Mesin jahit industri digunakan untuk produksi massal, pakaian, dan produk tekstil lainnya. Mesin jahit khusus dirancang untuk keperluan khusus seperti menjahit kulit, bordir, atau quilting. Mesin jahit di masa depan menggunakan teknologi canggih diperkirakan akan semakin canggih dengan fitur-fitur yang lebih cerdas seperti konektivitas dengan perangkat pintar dan kemampuan untuk menjahit secara otomatis berdasarkan desain digital. Material baru, pengembangan bahan tekstil baru akan membuka peluang untuk menciptakan jenis jahitan yang lebih kuat, tahan lama, dan memiliki sifat khusus. Kustomisasi massal, mesin jahit akan memungkinkan produksi pakaian yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kesimpulannya adalah sejarah mesin jahit adalah perjalanan panjang yang penuh inovasi dan kreativitas. Penemuan mesin jahit telah mengubah cara kita berpakaian dan berproduksi. Sampai saat ini, mesin jahit terus mengalami perkembangan dengan fitur-fitur yang semakin canggih dan memudahkan pengguna.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.